Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu pun akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enjauhlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke. Kita baik karena Tuhan memang amat baik bagi kita. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa ia mengenal segala perbuatan dan rancangan bangsa Israel. Mengapa? Karena Allah lah yang menjadi Bapa mereka, dan mereka lah sebagai umatnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel diketahui oleh Allah itu. Dan Allah mengundang mereka, mengumpulkan mereka dari segala bangsa dan semua bahasa untuk datang melihat kemuliaan Tuhan. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua berkumpul di stasi per ini bukan karena kebetulan seperti yang tadi malam kita sudah dengar, tetapi Allah lah yang merencanakan semuanya ini. Allah mengenal setiap kita. Dia mengenal umat yang ada di paroki Ayam. Dia mengenal umat di stasi per ini. Dia mengenal kami yang datang dari BPK, Badan Pelayanan Keuskupan Andats. Dan dia mengajak kita untuk berkumpul di rumah Allah di stasi per ini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu yang bagaimana akan kita lihat di dalam bacaan Injil. Maka bukalah hatimu, bukalah telingamu, dan berilah respon, jawaban atas panggilan Tuhan, undangan Tuhan itu. Dan
Paroki Ayam datang bukan karena memenuhi undangan dari OMK Stasi Perini saja, atau kami yang datang dari Agats bukan hanya memenuhi undangan dari OMK Stasi Perini, tetapi kami yakin Tuhanlah yang mengundang kami. Tuhanlah mengundang kita semua yang ada di rumah-rumah di Stasi Perini, sehingga kita meninggalkan kesibukan kita dan datang ke sini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya di sorga tetapi juga kuasanya di bumi. Dia mengenal setiap pribadi kita. Yang baik yang kita lakukan, Allah melihatnya. Yang jahat yang kita lakukan, Allah juga melihatnya. Di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat kepada orang Ibrani, Rasul Paulus menggunakan perumpamaan sebagai berikut atau ilustrasi sebagai berikut. Tuhan kita itu adalah Bapa, umatnya adalah anak-anak. Sebagai Bapa, ketika dia melihat seorang anak melakukan kejahatan, tentu ia akan memarahinya. Tentu ia akan memberi nasihat. Nasihat pertama, nasihat kedua, nasihat ketiga, keempat, dan kalau tidak ada perubahan, pasti Bapak itu akan marah. Dan bukan hanya marah dengan kata-kata. Biasanya yang marah dengan kata-kata itu mama-mama. Tapi marah dengan tindakan itu bapak-bapak. Bisa jadi kita akan pukul anak yang melakukan kejahatan itu. Nah, sebagai anak, kita pasti sadar bahwa walaupun didikan orang tua dari halus sampai kasar, bahkan yang kasar ia lakukan kepada kita, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tetapi justru Bapa itu mengasihi kita. Hanya caranya seperti tadi. Demikian juga Allah kita. Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima ajaran, maka disitulah Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Bayangkan kalau seorang bapak memukul anaknya, pasti anaknya itu merasa sedih sekali, merasa bahwa hidup ini tidak berarti lagi. Tetapi setelah itu dia akan mengalami sukacita. Bapak Ibu, saudara dan saudari, frater yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sering kita juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kita mengalami penderitaan-penderitaan, dan semua itu sesungguhnya diizinkan Allah untuk kita mengalaminya. Saat kita mengalaminya, tentu hati kita berduka cita, hati kita sedih. Tetapi janganlah kita mengambil jalan pintas untuk keluar dari penderitaan itu. Tetapi baiklah kita mengikuti proses itu, karena di ujung dari penderitaan itu kita akan mengalami sukacita abadi bersama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak akan membiarkan kita menderita selama-lamanya. Justru Dia amat mengasihi kita, sehingga Ia mengutus putranya datang untuk membebaskan kita dari salah dan dosa kita. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa banyak orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, masuk ke bait Allah. Ada hubungannya dengan bacaan pertama. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk menikmati jamuan kudus bersama Allah Bapa. Akan tetapi pintu untuk masuk ke dalam kerajaan amat sempit. Bapak
kita satu saja, lalu kita diminta untuk masuk melalui pintu itu dalam waktu yang sama. Saya hitung 1, 2, 3, siapa yang cepat masuk, dia beruntung. Lalu habis itu pintu ditutup. Pasti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam pintu itu, yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pintu itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tadi dikatakan dibutuhkan pertobatan. Kita mesti bertobat. Kita mesti mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dengan demikian, kita akan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan dilayakkan masuk ke dalam gereja ini, tempat di mana sabda diwartakan, dan tempat di mana kita melihat hosti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Bapak Mama, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita akan berjumpa langsung dengan Tuhan. Yesus akan ada di dalam sakramen Maha Kudus saat konsekrasi itu. Sehingga ketika saya mengangkat sakramen Maha Kudus itu, pandanglah Yesus yang ada di sana. Dia akan memberi berkat-berkat yang berlimpah bagimu. Anda akan rugi kalau Anda tidak mengikuti perayaan Ekaristi setiap saat. Karena hanya melalui perayaan Ekaristi, melalui konsekrasi, kemuliaan Tuhan nampak. Allah di dalam Yesus sungguh-sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus itu. Sehingga ketika Anda masuk, maju ke depan, saya akan katakan tubuh Kristus. Saya tidak bilang hosti, tapi yang saya bilang tubuh Kristus. Dan umat menjawab amin. Amin artinya saya percaya bahwa yang saya terima adalah tubuh Kristus. Jadi mulai sekarang rajinlah mengikuti perayaan Ekaristi. Jangan pemalas mengikuti perayaan Ekaristi. Karena kalau kau pemalas, maka kau akan tinggal di luar baik Allah dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Anda rajin mengikuti perayaan Ekaristi, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hadir di tengah-tengah. Kalau Yesus ada bersama kita, maka segala perkara kita akan diselesaikan olehnya. Segala penyakit kita akan disembuhkan olehnya. Pokoknya bersama Yesus kita akan mengalami sukacita abadi. Bersama Yesus kita akan mengalami berkat-berkat yang Allah janjikan kepada kita. Semoga demikian.